Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketua kelas pimpin doa dulu. Siap. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang nggak masuk? Masuk semua. Masuk semua ya. Oke, hari ini sebelum kita masuk ke materi, coba dilihat dulu kolongnya, ada yang perlu dibersihkan atau tidak, perlu dibuang keluar sampahnya. Nah, lacinya ya dibuang dulu keluar, masih ada yang kotor keluar. Ya, dibuang dulu. Oke. Ya, silakan duduk kembali. Ya, sebelum masuk ke materi kita hari ini mengenai gizi seimbang, kalian gimana perasaannya hari ini? Senang? Apa sedih? Apa tadi pagi nggak dikasih uang jajan? Ya kan? Nggak ada yang nggak dikasih uang jajan, semuanya dikasih ya? Dikasih, makanya pada senang. Ya, hari ini kita akan masuk ke materi yaitu mengenai gizi seimbang. Tolong dinyalakan dulu infokusnya. Pencet proyektornya. Sudah ya. Nah, sambil menunggu infokusnya nyala, Ibu mau tanya nih. Pertemuan terakhir kan kemarin kita membahas mengenai kandungan gizi dalam bahan makanan, betul? Ya. Ada yang masih ingat nggak terbagi jadi berapa? 2. Nah, terbagi jadi 2 apa aja sih? Makronutrien dan mikronutrien. Benar. Jadi makronutrien itu ada yang masih ingat nggak di sini? Terbagi jadi apa aja? 3. Karbohidrat, protein, dan berarti masih pada ingat semua ya. Nah, untuk fungsinya masih ingat juga nggak? Ya, karbohidrat buat menghasilkan energi. Protein Memperbaiki sel yang rusak. lemak. Cadangan energi. Nah, tepuk tangan buat kalian semua. Nah, sekarang yang satu lagi nih, Ibu tes nih ya, kalau mikronutriennya bagaimana? Apa aja? Vitamin, mineral. Kalau vitamin fungsinya untuk? Menjaga kesehatan kulit, mata, dan lain-lain. Nah, kalau yang satu lagi apa? Mineral. Fungsinya untuk? Menjaga daya tahan tubuh. Nah, kaitannya dengan materi hari ini, yaitu mengenai gizi seimbang. Belum nyala ya. Tadi yang terakhir siapa ya? Tolong tutup dulu pintunya. Bentar, kok ini belum terhubung ya.
Sudah? Oh iya, sudah. Oke, baik. Yang akan kita pelajari hari ini dengan tujuan pembelajaran yang ada di depan ya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu pertama, kalian mampu menyajikan hasil analisis kandungan bahan makanan secara tertulis atau lisan. Nanti ada LKPD yang kalian isi, bekerja berdasarkan kelompoknya masing-masing. Kemudian kalian mempresentasikan di depan kelas. Jadi tertulisnya di LKPD masing-masing, lalu lisannya dipresentasikan. Lalu yang kedua, menunjukkan sikap kritis dalam memilih makanan sehat sehari-hari untuk pemenuhan gizi seimbang. Nah, kalian harus punya sikap dalam memilah dan memilih makanan yang baik untuk kalian. Pola makan sehat kalian itu harus dijaga, ya. Ini akan jadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke. Nah, setelah itu kita lihat. Oh, sebentar. Kalian bisa ngelihat ini ada berita ya, kasus di Indonesia. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ada kasus di Indonesia. Ada kasus di Indonesia. Ini ada stunting ya. Jelas tulisannya stunting. Derita 1 dari 3 balita Indonesia derita stunting. Ada yang tahu nggak stunting itu apa? Kekurangan gizi. Kekurangan gizi. Gizi apa sih yang kurang dalam stunting ini? Zat besi. Ya, bisa zat besi, bisa apalagi selain zat besi? Zat gizi. Yang lain? Selain zat besi? Ya? Bisa jadi kekurangan vitamin, bisa jadi kekurangan mineral yang lain. Jadi tidak mesti zat besi doang nih yang menjadi penderita stunting. Nah, ternyata ini ada 1 dari 3 balita. Coba kalian bayangkan, berarti sepertiga ya dari balita di Indonesia seperti itu menderita stunting. Nah, bagaimana kaitannya dengan materi kita hari ini mengenai gizi seimbang? Ada nggak hubungannya? Ya, ada. Ada hubungannya apa? Coba yang bisa menyampaikan. Ya, jadi stunting itu kan kekurangan zat besi atau zat yang lain ya yang terkandung dalam bahan makanan. Nah, ketika kurang, nah berarti karena balita itu yang memilihkan makanan biasanya ibunya ya. Nah, ibunya ini berarti harus memilih makanan yang bergizi, yang mengandung makanan sehat untuk bayinya. Ya, diantaranya apa saja sih? Nah, kita akan bahas di materi kali ini. Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Di sini muridnya jumlahnya 35. Satu kelompok isinya 5 orang ya. Jadi akan ada 7 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Nanti lokasinya seperti itu ya. 1, 2, 3, 4. Itu nanti pindah ya. 4, 5, 6, 7. Oke, 7 ya. Silahkan pindah berdasarkan kelompoknya ya. Satu kelompok isinya 5 orang. Sudah? Ya, pindah. Karena kita akan melakukan diskusi, jadi duduknya berhadapan. Bawa bangkunya. Lewat depan ya.
Berdasarkan, udah ya, berdasarkan nanti LKPD yang akan Ibu berikan, kalian boleh mencari referensi dari buku paket, ya, mengenai catatan makanan atau food diary. Yang diambil salah seorang aja, satu orang aja dulu ya, yang menganalisis kandungan gizinya itu dari teman-temannya dan dijawab juga pada lembar kedua. Diisi ya. Diisi, Neng tolong kasih belakang. Untuk mengisi ini, Ibu akan berikan waktu 20 menit sampai mengerjakannya sampai halaman yang kedua. Silahkan diisi 20 menit. Nanti ada perwakilan kelompok untuk maju ya, presentasi. Ayo isi. Coba majuan dikit. Ntar majuan dikit. Ibu nggak bisa lewat. Isi, Neng. Apa saja yang kalian makan itu dituliskan berdasarkan itu harinya ya. Aduh, nggak jadi, tapi dulu sebentar. Mau ngajar ya? Gue pikir gue cuma bikin video begini, ternyata ngajar. Ya udah sekarang udah Lagi ngerjain LKPD, habis itu baru ngejelasin. Kayaknya dirimu separuh-separuh aja sama gue ya. Dirimu yang mau yang ada penjelasannya apa yang terakhir itu yang bagian. Bisa yang bagian itu gue mau baca kagak kelihatan. Udah maksudnya ya udah yang bacaan aja. Yang ini aja yang atasnya. Pokoknya intinya mereka bisa seimbang agar tidak terjadi stunting gitu aja. Iya. Stunting, tau nggak stunting apa? Mereka udah tahu stunting itu apa. Kelompok ini yang mau maju siapa? Yang maju. Ya, baca aja. Baca satu orang. Baca satu orang.
Suaranya yang keras ya, Nugraha. Itu kalau tambah nasi ya 2 kali. Oh, nggak apa-apa. Iya. Ya kan mingguan nasi, nah Selasa nasi juga nggak apa-apa kan setiap hari kamu makan nasi. Iya. Senin juga kan makan nasi nggak tuh? Air bayam itu kandungannya tuh apa? Apa sayur? Bayam. Iya, berarti ada apa itu di dalamnya? Ya, yang tadi kan ada 5. Nah, menurut kamu yang mana tuh? Sepuluh menit lagi. Salah nggak apa-apa. Justru kalau salah nanti dibenerin sama. Ya, lanjut. Udah, ini udah kan? Nama siapa yang apa? Makan ini selama Minggu sampai Selasa. Ya udah. Tulis. Terus halaman keduanya dikerjain. Menurut pendapat kamu kalau nggak ada di buku? Ayam, protein. Protein habis itu kuahnya Goreng pakai minyak kan, enaknya. Udah nggak apa-apa cari di buku, boleh.
Itu pendapat sendiri boleh. Ya, pendapat sendiri. Kalau apa nanti itu jangan takut salah, biarin aja. Nanti kalau ada kesalahan, biar dibenarkan di depan gitu. Dah. Ya, boleh kamar mandi. Tulis aja benar apa salah, nggak apa-apa. Untuk halaman yang kedua dikasih penjelasannya ya dengan lengkap. Bingung. Yang ini bingung. Oh udah selesai. Oh tinggal ini ya pengertiannya ya. Menurut pendapat kalian aja, kan diskusi. Boleh salah nggak apa-apa. Siap. Lima menit lagi ya. Coba maaf geser. Yang belakang nggak kelihatan. Hidra, kalsium, dan zat besi, vitamin, bisa, dan zat besi.
Pengertian berdasarkan pendapat kalian aja ya. Sudah. Kenapa? Hah? Namanya tuh. Oh, namanya nama siapa yang makan ini? Ya. Yang lengkap ya, itu udah semua. Siapa emang yang itu? Oh, ya udah. Yang ini berdasarkan pendapat sendiri. Ya. Yep. Kenapa? Kan gizi itu menurut kita itu kandungan yang terdapat di dalam makanan. Iya. Yang sangat melekat di tubuh. Heeh. Terus pokoknya yang terdapat di dalam satu piring. Iya. Satu piring, satu hidangan kali ya. Iya. Nah, tulis saja dalam satu hidangan gitu. Jadi kalau sekali makan gitu jatuhnya ya. Merangkai katanya ya. Sudah selesai? Oh iya, bagus. Yang lainnya, waktunya tersisa 1 menit lagi ya. Kelompok namanya kelompok 4 kan? Iya, kelompok 4. Yang makan ini siapa? Yang makan ini. Heeh. Enza. Oh, berarti tulisnya Enza aja.
Enza aja, nggak apa-apa. Kelompok 4 dalam kurung Enza, gitu. Nggak usah dihapus, nggak apa-apa. Dalam kurung Enza. Yang lain aja pilot ajarnya jadi kan Yang presentasi yang mau maju siapa? Ini satu kelompok Rama. kali ini. Enggak, Oh, satu orang. hanya membacakan aja yang ada di sini. Nah, membacakan Senin, Selasa, pas Minggu, Senin, Selasa, sama yang baliknya. Iya. Soalnya, ya juga. Ya, baca doang. Oke, sudah selesai semua? Kelompok Fairah udah? Udah. Kelompok Amar? Sudah. Lionel? Udah. Ya. Sudah ya depan ya. Oke, ya karena waktunya juga sudah habis. Pas saat kalian sudah selesai. Sekarang presentasi perwakilan boleh dari masing-masing kelompok, tapi mungkin kali ini Bu minta 2 aja dulu ya. Silakan dari kelompok. Silakan siapa yang mau maju untuk presentasi? Oh ya, ya. Oke, salam. Yang lain temannya dengerin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan Ya. catatan makanan dari kelompok 2. Jenis makanannya ada nasi, wortel, ayam, dan tempe. Kandungan nasi karbohidrat, wortel vitamin A, ayam goreng lemak, tempe protein. Hari Senin ada nasi uduk, tempe orek, telur balado. Nasi uduk mengandung karbohidrat, tempe orek mengandung protein, telur balado mengandung lemak. Selasa ada nasi kuning, perkedel, acar. Nasi kuning mengandung karbohidrat, perkedel mengandung vitamin C, acar mengandung mineral. Apakah yang dimaksud dengan gizi seimbang? Gizi seimbang yaitu makanan yang kita makan memiliki semua kandungan yang dibutuhkan tubuh, yaitu mineral, vitamin, karbohidrat, protein, dan lemak. Apakah makanan yang telah kamu catat pada food diary dapat dikatakan memenuhi gizi seimbang? Jelaskan. Ya, hampir memenuhi, karena sudah ada beberapa kandungan gizi seimbang yang sudah terpenuhi, tapi masih ada yang belum terpenuhi. Apa yang dapat kamu simpulkan dari lembar kerja ini? Kesimpulannya adalah kita harus makan makanan yang mengandung gizi seimbang agar terhindar dari berbagai penyakit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan dulu untuk Irsyad. Ada yang mau menanggapi tadi dengan jawaban dari kelompok 2? Ada yang mau menanggapi? Misalnya, Bu, Pak, sama seperti saya misalkan, atau Bu itu kayaknya kurang deh bagian ininya, kok nggak ada. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke kelompok yang selanjutnya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di kelompok 1 ingin menjelaskan tentang catatan makanan.
dari kelompok 1. Jenis hari Minggu, jenis makanan: nasi, sayur asam, tempe, ayam. Kandungan gizi: karbohidrat, vitamin, protein, ayam, protein, dan lemak. Senin: nasi, telur, tahu, buah melon. Nasi kandungan gizinya karbohidrat, telur kandungan gizinya protein, tahu kandungan gizinya protein, buah melon kandungan gizinya vitamin. Rasa: nasi, ayam gorengan, ayam goreng, buah, lengkeng, tempe. Kandungan gizi nasi karbohidrat, ayam goreng kandungan gizinya protein dan lemak. Buah kelengkeng kandungan gizinya vitamin, tempe kandungan gizinya protein. Apakah yang dimaksud dengan gizi seimbang? Gizi seimbang merupakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, lemak, dan mineral. Apakah makanan yang telah kami catat pada food diary dapat dikatakan memenuhi gizi seimbang? Jelaskan. Ya, makanan yang saya catat pada food diary adalah sudah memenuhi gizi seimbang karena sudah mencakup karbohidrat, vitamin, protein, dan lemak. Apa yang dapat kamu simpulkan dari gambar kerja ini? Saya dapat menyimpulkan bahwa makanan bergizi itu sangat penting bagi manusia untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong, anak. Makasih ya, tadi sudah presentasi. Ada yang mau menanggapi tadi dari kelompok 1? Ada yang mau menanggapi? Ya, tidak ada. Oke, karena tidak ada yang menanggapi tadi, alhamdulillah ya, hampir semuanya tadi Ibu sudah keliling juga melihat jawaban-jawaban kalian dari masing-masing kelompok itu, alhamdulillah benar semua. Tepuk tangan juga dong buat kita. Kita buat 2 orang dong. Nah, selanjutnya Ibu akan konfirmasi, klarifikasi mengenai ini gizi seimbang itu apa sih, Bu Yuli, dan kaitannya tuh kenapa sih ini harus dipelajari dalam untuk menerapkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebetulnya di sini ada mitra belajar kita yaitu Bu Dewi. Sebentar ya, Bu Dewi tadi sudah ada di depan. Ibu panggil dulu sebagai guru UKS dan guru PJOK. Bentar. Udah. Yes. Iya mas, aku nyariin kamu. Video. Langsung. Iya udah. Lagi diskusi ya? Apa kabar semuanya? Baik. Ada yang tahu nggak kita hari ini mau ngapain? Belajar mengenai gizi seimbang. Kita ulas lagi apa itu yang namanya gizi seimbang. Ada yang tahu? Coba acungkan tangannya. Acungkan tangannya. Tadi yang dari LKPD, ayo. Ayo.
Coba kamu, oke. Hamzah, Hamzah. apa itu gizi seimbang menurutmu? Gizi seimbang merupakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, lemak, dan mineral. Betul nggak? Betul. Nah, betul sekali. Gizi seimbang itu merupakan, coba kita lihat ya, apa itu gizi seimbang? Sini kita sudah ada nih PT-nya. Nah, definisi gizi seimbang. Susunan atau makanan sehari-hari yang mengandung jenis dan jumlah zat gizi sesuai dengan kebutuhan tubuh. Ya, yang diperoleh dari keanekaragaman pangan, aktivitas fisik yang cukup, perilaku hidup bersih, dan mempertahankan berat badan. Ayo, berat badan idealnya berapa menurut kalian sendiri nih? Kalian nih, kira-kira menurut kalian tuh ideal kalian tuh berapa berat badannya? Jangan kurus banget ya. Ya, kalau kurus di bawah 40 itu udah 50. ya. Jadi kalian nanti sudah bisa memprediksi diri sendiri kalau apa berat badan kalian itu harus ada di berapa kilo. Ya, karena nanti biasanya ada penghitungannya. Ya, selanjutnya yang kedua adalah prinsip gizi seimbang. Tadi kita sudah peroleh nih di atas. Ada 4. Yang pertama adalah keanekaragaman pangan, mengonsumsi berbagai jenis makanan. Ya. Terus yang kedua ada kuantitas dan kualitas dari makanan itu sendiri. Yang ketiga adalah gaya hidup. Nih, gaya hidup tuh dari mulai apa? Dari mulai bangun tidur, apalagi sarapan, dan kembali ke tidur lagi. Ya, tidur kita berapa jam nih sehari? 8 jam. Ayo, siapa di sini yang kurang dari 8 jam? Cuma kamu berapa jam? Kamu lebih berapa? 12 jam. Hah? Kamu 11 jam. Yakin? Bentar, dari jam berapa tidur? 9. Bangun jam? Jam 6. Kesiangan nggak kamu ke sekolah? 9, 10, 11, 12, 14, berapa? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Jadi, ketika kamu tidur jam 9, bangun jam 5 itu 8 jam. Kalau kamu bangunnya jam 6, jam 7 itu udah kesiangan, nanti rezekinya dipatok. Ya. Selanjutnya menjaga berat badan ya, atau mempertahankan berat badan. Yang tidak ideal segerakan idealnya ya. Siap kamu? Siap? Ya. Terus selanjutnya ada komponen gizinya. Komponen gizi itu adalah termasuk jenis-jenisnya ya, unsur dari gizi itu sendiri seperti karbohidrat, mineral, protein, lemak, serat, air, dan satu lagi mineral. Ya, mineral itu air. Ya, ditambah mungkin ada susu kali ya. Nanti kamu kalau yang nggak suka susu, coba ya diminum susunya tiap pagi. Ya, bangun tidur dan sebelum karbohidrat ada apa aja? Nasi. Mengganti nasi. Di sini ada yang nggak suka nasi nggak? Nasi semua kan? Pencinta nasi kan? Ya, kita orang timur ya. Jadi nasi harus senang ya. Selain nasi apa? Gandum, ubi, apalagi? Singkong, jagung. Apalagi? Yang suka di makanan-makanan junk food kan? Ya, terus ada vitamin apa aja? Bisa ada di sayuran, ada di buah-buahan, ya. Protein, telur, kacang, ya, kacang-kacangan, telur, apalagi? Kacang-kacangan tuh masuk ke tempe. Tahu juga kan terbuatnya dari kacang, ya. Oke, apa lagi selain itu? Kalian nggak suka daging?
Hah? Gak suka makan steak gitu ya? Hah? Nanti hari ini kalian berdoa, mudah-mudahan hari ini kita makan daging. Selain daging apa? Hah? Daging ayam, daging sapi, telur, apa lagi? Protein ikan, ya. Air putih. Konsumsi air putih sehari berapa? 18. Ada yang kurang dari 18? Ya, jangan sampai kalian kurang dari 18 ya. Nanti takut ginjalnya rusak. Ya. Oke, terus selanjutnya apa? Terakhir ada apa tadi? Selain susu, air, serat. Ya, serat itu maksudnya bisa ke sama dengan vitamin ya. Ada sayuran sama ada buah-buahan. Kalau di buah, kalau serat itu ada apa aja? Buah apa aja yang banyak seratnya? Supaya aliran kotorannya kalian tuh di usus di pencernaan itu lancar ya. Terus selanjutnya Bu Yuli sudah. Oke, terakhir nih pemanfaatan ketika kita gizi seimbang kita itu bagus. Itu apa? Menghindari dari stunting. Apa itu stunting? Kekurangan gizi. Apa lagi? Perkembangan tubuh yang di luar apa? Di luar standar lah ya. Iya kan? Di luar standar yang harusnya ketika kamu nih 5 tahun udah mulai bisa baca, 1 tahun udah bisa mulai merangkak, itu harus sudah terlihat ya. Ketika kalian dari lahir sampai tumbuh di setiap fasenya itu harus sesuai dengan fasenya. Ya, kalian sekarang umurnya berapa? 13, 14. Berarti kalian udah masuk ke fase remaja. Jadi kalian berkelakuan seperti remaja-remaja lainnya, ya, supaya kalian bisa memperbaiki diri di setiap hal. Selain itu pun, ya, stunting itu apa akibatnya? Kalau kita terhindar dari stunting, berarti daya kognitif kita, motorik kita, ya, itu akan lebih bagus, ya. Jadi daya serapnya, ya, intinya jadi pinter lah ya. Ya kalau kita tidak stunting, ya, tapi kalau kita stunting, daya serap pun akan lambat. Selain pertumbuhan, kognitif juga kan. Ya, dapat dimengerti? Ya. Ada yang stunting nggak di sini? Hah? Gizi buruk katanya. Tapi nggak harus gizi aja pertumbuhan. Tapi kan kalau tumbuh lebih bagus itu berarti kan gizinya bagus. Ya, ada pertanyaan? Ada. Kalau tidak ada berarti Ya, udah ya. sudah. Terima kasih untuk hari ini sedikit penjelasan mengenai gizi seimbang. Mudah-mudahan kalian diimplementasikan ya, diterapkan di kehidupan sehari-hari. Ya. Terima kasih. Bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Dewi sebagai guru PJOK dan guru KS atas arahan dan penjelasannya. Ucapin makasih dong sama Bu Dewi. Terima kasih Bu Dewi. Ya. Terima kasih Bu Yuli. Ya, makasih. Oke, baik, tadi sudah ada pengarahan dari Bu Dewi ya. Oh, kayaknya semakin siang semakin ngantuk ya. Kenapa ya? Halo? Hai. Hai? Halo. Halo, halo? Harus semangat ya sampai siang. Kita sampai jam 2. Nah, selanjutnya Ibu melanjutkan dari penjelasan Bu Dewi. Tadi setelahnya ada bagan gizi seimbang. Ini sepertinya ada di buku paket kamu. Pernah lihat yang seperti ini? Pernah? Ada di mana ya kalau di sekolah kita? Gambar ini? Iya, benar, di UKS. UKS yang di mananya? Yang di standnya ya? Ya, yang di
kertas yang jejer di dinding. Nah, itu ada porsi gizi seimbang. Jadi kamu tahu nih, dari bagian ini, porsinya ini berapa-berapa. Dimulai dari yang paling bawah ini apa? Air. Ya, paling bawah biru ini air. Kenapa? Air tadi sudah dibahas sama Bu Dewi, berapa gelas? 8. 8 itu paling sedikit. Bu, kalau 9 gelas, 10 gelas boleh nggak? Boleh. Alangkah lebih baiknya jika 9 sampai 10 gelas. Ya, gelasnya gelas yang ukuran normal, bukan gelas kecil cangkir, bukan ya. Nah, kemudian di atas air ada apa? Ya, menu karbo. Tadi sudah ada menu karbonya, ada nasi, ada jagung, roti, singkong, dan lain-lain ya. Lalu di atasnya, ini dibagi dua ya. Apa ini dibagi dua? Ya, apa? Serat dan Vitamin. ya, protein dan serat itu ada di sana. Ya, di mana di sini kita harus sama-sama banyak makan protein dan jenis-jenis serat. Baik itu buah-buahan atau sayur-sayuran ya di sini termasuk di dalamnya. Lalu ada apa lagi nih? Lemak ya. Di antaranya ada susu, ada buah-buahan seperti buah alpukat juga mengandung lemak. Ya, jadi alangkah baiknya jika kalian banyak mengkonsumsi yang porsinya makronutrien tadi di awal. Masih ingat ya? Makronutrien, ingat ya, tubuh membutuhkan dalam jumlah yang banyak. Di antaranya karbohidrat, protein, dan lemak. Oke, selanjutnya. Oh, sudah. Terima kasih. Thank you for your attention. Oke, sekarang karena sudah dibahas mengenai gizi seimbang, coba kalian lihat lagi tadi LKPD-nya. Masih diskusi lagi dengan kelompoknya. Kira-kira kamu tuh apa yang kurang ya di LKPD saat mengerjakan yang halaman pertama? Kekurangan apa? Atau aku nggak adanya itu elemen yang mana gitu. Nah, didiskusikan dulu ke kelompoknya masing-masing. Kekurangannya apa? Ya, coba didiskusikan dulu kekurangannya di mana. Mari kita refleksi dari apa yang telah kamu makan selama 3 hari ke belakang. Dicatat ya di bagian bawahnya ya. Bawahnya kan ada yang warna biru tuh. Ya, misalkan minggu kamu kurangnya apa? Nah, itu di bawah hari minggunya. Ini kan hari Minggu nih. Nah, di bawahnya kan ada masih ada kotak, masih ada yang warna biru ya di bawah kotak putih. Nah, itu diisi. Kurangnya kamu apa? Serat, misalkan, tulis. Kurang serat. Nggak apa-apa, kaget ya. Kurang serat, kurang protein, diisi di bawahnya. Kalian identifikasi Minggu kurangnya apa, Senin kurangnya apa, Selasa kurangnya apa. Mana yang kurang? Oh, apa itu? Susu. Oh, susu. Ya, susu juga. Kurang apa itu?
Kurang serat, apa kurang protein, apa kurang mineral, apa kurang air putih? Ya, kurangnya apa? Serat itu kayak Atau lebihnya? serat itu kayak buah yang mengandung serat. Kayak apa? Buah yang mengandung serat. Iya, salah satunya iya. Seperti kayak mangga, itu kan ada seratnya. Terus kayak Bu Dewi tadi bilang pepaya juga. Makannya buah tapi nggak punya serat berarti bukan serat ya? Oh, itu apa, kelengkeng buahnya ya? Masuk ke dalam serat juga. Oh, itu berarti Ini termasuk ya? termasuk karena dia masuknya buah. Kecuali ini aku nggak makan sayur. Nah, Nggak makan iya. buah. Nah, itu berarti dia kamu kurang Serat. serat. Tapi kalau yang makan buah sebutu serat. Mm-mm. Kalau yang buah auto serat ya. Oh iya. Kurangnya di hari Minggu doang. Terus air putihnya juga gimana? Apakah sudah cukup atau belum? Apa? Serat kan Seratnya di mana? Iya, kamu nggak ada seratnya sih. Di sini harusnya sayur atau buah. Ini kan masih mending ada buah mangga, ada seratnya. Ini nggak ada seratnya. Berarti ini sama ini, ha? Ini juga nggak ada buah. Lemaknya juga nggak ada ini. Coba lihat. Ya. yang ini gunanya Hah? yang ini buat apa? Iya benar, serat, rasa, kurang mineral dan vitamin. Di dalam susu ada vitamin. Oh iya, lemak dan vitamin ya. Berarti kurang Hmm, mineral doang. Jadi kurangnya mineral aja. Sama lemak. Lemaknya. Oh susu yaudah. Nah kemudian minggunya ini, Seninnya mah kayaknya protein doang ya. Kurang protein. Nah terus minggunya ya protein mineral lemak sama mineral. Minggunya kurang lemak, vitamin, mineral. Iya benar. Ya, Berarti udah benar. ya udah benar. Tinggal tambahin vitamin dan Iya. jadi apa? Mm-mm. Masih. Iya sama-sama. Oke, sudah nambahin di situ kurangnya apa? Nah, karena kalian sudah menambahkan elemen entah vitamin yang kurang, mineral ataupun yang lain, di situ berikan contoh. Misalkan gini, kalian kurangnya lemak. Tuliskanlah di situ salah satu contoh lemak apa? Ya, boleh. Ya, boleh di situ kamu tuliskan tambah daging. Tambah apa? Kamu kurangnya misalkan mineral, berarti harus dari buah. Tambahkan di situ buah apa? Gitu. Jadi ditambahkan contoh makanannya. Contoh makanannya ya. Apa? Buah termasuk mineral, tapi memang ada seratnya juga. Buahnya buah apa Ibrahim? Oh iya, ada vitamin, serat, mineral. Include 3. Kelengkeng yang big ya. Kelengkeng ada serat, ada vitamin, mineral juga. Sama. Kenapa Amar tadi mau nanya? Kenapa? Nanya aja. Refik kenapa mau nanya? Kalau susu mengandung selain mineral mengandung apa lagi ya? Kalau apa? Kalau untuk susu mengandung selain mineral Oh, apa lagi? susu itu selain mineral ada vitamin juga, ya. Terus kamu susunya susu apa minumnya emang? Susu apa coklat? Susu untuk pertumbuhan gitu. Ada lemaknya juga, tapi dalam cuma sedikit. Gitu. Ya. Boleh ditulisin nggak apa-apa, lemak, mineral. Ya. Salak ada seratnya nggak? Salak ada. Salak ada ya.
Oke, sudah semua menuliskan contoh makanannya? Nah, sekarang kalau sudah ditulis, selanjutnya itu kita akan merencanakan perbaikan pola makan sehat. Mulai dari sekarang sampai jangka panjang dan seterusnya ya, dalam artian seterusnya dari hari ini sampai besok, lusa dan seterusnya, itu kalian mulai menata apakah yang aku makan ini mengandung apa yang seharusnya, karbohidrat, protein, lemak dan lain-lain. Apakah semuanya mengandung itu? Direncanakan. Contohnya misalkan seperti kita nanti kan setelah jam ke-6 ya, ada MBG. Nah, itu kan sudah ditata. Karbohidratnya, proteinnya dari mana, lemaknya gitu ya. Vitamin, mineralnya dari mana gitu. Jadi, tolong direncanakan perbaikan pola makan sehat. Untuk apa sih? Untuk apa? Perbaikan kandungan gizinya itu untuk untuk kesehatan, untuk menjaga kesehatan tubuh. Agar apa? Agar kalian tidak terjadi amit-amit seperti tadi, stunting, ya. Dan tolong tularkan hal ini kepada orang tua kalian, kepada kakak atau adik kalian, saudara kalian, tetangga. Tolong dijaga makanannya dengan makanan pola makan sehat, dengan gizi yang seimbang. Paham ya? Paham. Ya. Nah, berarti semuanya sudah selesai. Sekarang kita refleksi. Pengetahuan apa sih yang kamu baru ketahui dari materi pembelajaran hari ini? Yang baru kamu ketahui, silahkan tunjuk tangan. Salah nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Ayo, tunjuk tangan. Oh iya, semuanya duduknya madep ke depan ya, karena sudah tidak diskusi. Ini yang baru kita tahu. Apa? Ya, silakan Irsat. Yang saya baru tahu Ya. kandungan gizi seimbang. Ya, kandungan gizi seimbang. Bahwa ternyata ada kandungan gizi seimbang ya. Tidak nasinya yang dikit, dagingnya banyak, ikannya banyak, susunya nggak ada, air putihnya nggak ada. Itu tidak seimbang namanya. Bergizi memang, tapi tidak seimbang. Jadi harus seimbang sesuai dengan porsinya. Sesuai dengan gambar yang tadi. Yang ada di mana tadi? UKS, benar. Yang ada di UKS. Itu. Ada yang mau menambahkan lagi selain Irsyad? Tidak ada? Oke, lanjut. Dari pembelajaran hari ini ada masalah nggak kalian? Bu, saya mengalami kesusahan di materi ini ketika lagi ngerjain LKPD atau apa? Nggak ada? Tidak ada ya? Oke, tidak mengalami kesulitan berarti. Lalu, menurut kalian nih, aktivitas apa sih yang kalian sukai ketika pembelajaran tadi? Saat diskusi dengan teman-teman. Ya, saat diskusi dengan teman-teman ya. Nah, kemudian dari awal sampai akhir, ada nggak yang kalian belum paham? Belum paham? Boleh tunjuk tangan untuk bertanya. Silakan. Tidak ada? Semuanya sudah paham berarti ya? Berarti
karena semuanya sudah paham, nanti akan ada soal dari buku paket ya. Nanti Ibu beritahu halaman berapa. Mohon untuk dikerjakan di buku tulis. Kemudian karena tidak ada yang bertanya, Ibu akhiri sampai sini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.